Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari beberapa nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pembelajaran kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Materi ini merupakan materi dari kelas 6 SD. Melalui video ini, kita akan belajar tentang makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menelaah makna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Yang kedua, menelaah cara untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menguraikan syarat untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas, maka kita harus melaksanakan dengan berdasarkan alur tujuan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, anak-anakku diharapkan membaca Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad dengan benar. Yang kedua, diharapkan artikan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad dengan benar. Yang ketiga adalah diharapkan menelaah makna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad dengan benar. Yang keempat, yakni mampu menguraikan cara untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dan yang terakhir adalah menguraikan syarat untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Materi pertama kita adalah membaca Asmaul Husna. Yuk kita baca bersama-sama Asmaul Husna berikut ini. Al-Ghaffar, Al-Wahid, Al-Afu, Al-Samad. Materi kedua kita adalah mengartikan Asmaul Husna. Al-Ghaffar artinya yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengampun atas segala dosa hambanya. Yang kedua adalah Al-Afu, artinya yang maha pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pemaaf atas segala kesalahan hambanya. Yang ketiga adalah Al-Wahid, artinya yang maha esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat tunggal, tidak ada sekutu baginya. Yang keempat adalah Al-Samad, artinya yang maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha berkehendak. Segala sesuatu terjadi atas karena kehendaknya. Materi ketiga kita adalah menelaah makna Asmaul Husna. Dari mana Asmaul Husna ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama dari Asmaul Husna Al-Ghaffar. Nama ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan selalu terbuka untuk menerima taubat hambanya. Kita tidak boleh putus asa dalam memohon ampunannya, seberapa besar apapun dosa yang telah kita perbuat. Yang kedua, Al-Afu. Nama ini mengajarkan kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan kita. Kita juga harus selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan sesama dan menjauhi permusuhan. Yang ketiga adalah Al-Wahid. Nama ini meneguhkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Esa dan tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Kita harus menjauhi syirik dan selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Yang keempat, Al-Samad. Nama ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berserah diri kepadanya dan menerima segala takdir yang telah digariskan. Materi keempat kita adalah cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut beberapa caranya. Yang pertama, bertaubat dengan sungguh-sungguh dengan meninggalkan dosa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa rendah di hati. Kemudian yang ketiga, melakukan amal soleh, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, yang keempat adalah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, menjalin silaturahmi dan memperbaiki hubungan dengan sesama.
Materi kelima kita adalah, atau materi yang terakhir adalah syarat mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu melakukan semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Yang ketiga adalah menyesali dosa, merasa benar-benar menyesal atas dosa yang telah kita lakukan. Dan yang keempat adalah berjanji untuk tidak mengulangi dosa, bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga dengan mempelajari Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunannya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.